Saat pertama kali mendengar tentang Gunung Kerinci, kami semua terpesona. Puncaknya yang menjulang tinggi seolah menantang kami untuk menjelajahi setiap lekuknya. Aku Dani bersama 4 teman baikku, Putra, Anwar, Alia, dan Sinta, merasa ini adalah cara terbaik untuk merayakan kelulusan sekolah. Kami adalah sekelompok pecinta alam yang sudah sering mendaki gunung, tetapi Kerinci selalu terasa istimewa sekaligus misterius. Kami tahu gunung ini memiliki cerita, dari suara-suara aneh hingga penampakan misterius. Semuanya terasa seperti dongeng untuk menakuti pendaki pemula. Namun bagi kami, itu adalah bagian dari daya tariknya. Tidak ada yang menyangka perjalanan ini akan mengubah hidup kami selamanya. Tidak ada yang tahu salah satu dari kami tidak akan pernah kembali. Kami memulai perjalanan dari Gresik Tuwo dengan semangat membara. Udara pagi yang segar, suara burung, dan hamparan kebun teh menemani langkah pertama kami. Anwar seperti biasa penuh canda tawa. Ia adalah penghibur kelompok, orang yang selalu bisa membuat suasana ceria. Putra pembawa peta dan bertanggung jawab atas navigasi. Sementara aku memimpin, memastikan ritme langkah kami tetap stabil. "Hei, lihat gunung itu," kata Anwar sambil menunjuk puncak Bukit Kerinci yang masih jauh di depan. "Kita akan berdiri di sana beberapa hari lagi," balas Sinta. Suaranya penuh antusiasme. Namun, suasana berubah ketika kami mulai memasuki jalur hutan. Pepohonan yang tinggi menjulang menciptakan bayangan gelap di bawah kanopinya. Angin sejuk terasa lebih dingin dan suara alam menjadi lebih sunyi. Alia yang selalu sensitif terhadap hal-hal aneh tampak tidak nyaman. "Ada apa, Alia?" tanyaku. "Entahlah, aku merasa seperti sedang diawasi," jawabnya pelan. Kami tertawa, mencoba mencairkan suasana. Tetapi jauh di lubuk hati, aku tahu apa yang dirasakan Alia tidak sepenuhnya salah. Kami mendirikan tenda di pos 3, sebuah dataran kecil yang cukup untuk 2 tenda. Saat malam tiba, kabut tipis mulai turun. Suara hutan yang tadinya akrab berubah menjadi serangkaian bisikan samar yang sulit dijelaskan. Alia menceritakan legenda lokal tentang penjaga gaib gunung ini. Katanya, kalau kalian mendengar nama kalian dipanggil, jangan pernah menjawab. Itu mereka yang sedang menguji keberanianmu, katanya setengah bercanda. Anwar menatap Alia dengan serius. "Tapi bagaimana kalau mereka memanggil lebih dari sekali?" Sinta yang biasanya pemberani mendekatkan diri ke Putra. Aku mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan itu hanya cerita untuk menakuti pendaki. Tapi malam itu aku terbangun beberapa kali, mendengar suara gemerisik yang tidak berasal dari angin. Hari kedua, perjalanan menjadi lebih berat. Jalur semakin curam dan kabut mulai turun lebih tebal. Cinta terlihat kelelahan, jadi kami memutuskan untuk beristirahat di cekungan kecil sebelum melanjutkan ke puncak. Putra tinggal bersama Sinta, sementara aku, Alia, dan Anwar melanjutkan ke puncak. Dalam perjalanan, Anwar tiba-tiba berhenti. "Dani, kau lihat itu?" tanyanya sambil menunjuk ke depan. Aku mengikuti arah jarinya dan melihat bayangan samar di balik kabut. Sejenak aku mengira itu hanya ilusi optik, tetapi bayangan itu tidak bergerak seperti manusia. "Ayo, kita harus sampai sebelum gelap," kataku mencoba mengalihkan perhatian. Namun Anwar tetap terpaku. Ia melangkah ke arah bayangan itu meskipun aku memanggilnya. "Anwar, jangan terlalu jauh." Dia menoleh sebentar, lalu melanjutkan langkahnya. Saat itu, aku tidak menyadari itu adalah terakhir kalinya aku melihatnya. Di sisi lain, Alia semakin gelisah. Ia berhenti beberapa kali,
dan mengatakan bahwa ia melihat sosok perempuan berpakaian putih di antara pepohonan. "Dia berdiri di sana, Dani," katanya sambil menunjuk tempat kosong di mataku. Aku mencoba meyakinkan bahwa itu hanya bayangan kabut, tapi sorot ketakutan di matanya mengatakan sebaliknya. Ketika aku dan Alia kembali ke cekungan, tempat Putra dan Cinta menunggu, Anwar tidak bersama kami. Mereka panik, mencoba memanggil namanya, menyusuri jalur kembali, tetapi tidak menemukan jejaknya. Malam itu, suara hutan terasa lebih menyeramkan. Setiap gemerisik membuat kami tegang. Kadang, aku merasa mendengar suara Anwar memanggilku, tetapi aku tidak berani menjawab. Alia tiba-tiba berkata, "Aku melihatnya." "Melihat siapa?" tanyaku. "Anwar, dia berdiri di dekat pohon besar itu, tapi dia tidak sendiri. Ada seseorang di belakangnya." Kami semua memandang ke arah yang ditunjuk Alia, tetapi tidak ada apa-apa. Putra mencoba menenangkan Alia, tetapi kami tahu ada sesuatu yang salah. Selama malam-malam pencarian, Alia dan aku mulai melihat hal-hal yang semakin sulit dijelaskan. Alia bersumpah ia melihat bayangan hitam mengawasi kami dari kejauhan. Tetapi bayangan itu lenyap begitu didekati. Pada suatu malam, aku sendiri merasa ada sesuatu yang aneh. Saat aku memeriksa jalur, aku melihat jejak kaki yang tidak seharusnya ada. Terlalu kecil untuk manusia dewasa. Aku mengikuti jejak itu hingga ke tepian sebuah jurang. Tetapi tidak ditemukan apa-apa selain suara angin yang mendesing tajam. Putra juga mengaku mendengar suara seperti langkah kaki mengikuti kami di belakang. Kami mencoba menenangkan diri dengan alasan bahwa itu hanya hewan hutan. Tetapi setiap kali ketegangan tetap terasa. Alia kemudian mengatakan bahwa sosok perempuan yang ia lihat sebelumnya muncul lagi, kali ini lebih dekat. "Dia menunjuk ke arah Anwar," katanya dengan suara bergetar. Aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketakutanku. Tetapi dalam hati aku tahu ada sesuatu yang salah di gunung ini. Kami melaporkan kehilangan Anwar ke tim SAR. Pencarian berlangsung selama 2 minggu. Sepatu dan salah satu botol airnya ditemukan di dekat jurang. Tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sisa perjalanan kami penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Malam terakhir pencarian, Alia kembali melihat sosok perempuan yang sama. Ia bersumpah bahwa sosok itu tersenyum kepadanya sebelum menghilang di balik kabut. Hingga hari ini, aku masih memimpikan perjalanan itu. Kadang aku mendengar suara Anwar memanggil namaku dari balik kabut. Kadang aku melihat bayangan samar di sudut mataku. Gunung Kerinci telah mengambil seorang teman baikku, dan misteri itu akan selalu menghantuiku.